Penari dari Kutai, karya Seno Gumira Haji Dharma. Tenggarong, muram dan sayu. Dalam hujan, kota kecil itu bagai perawan menangis kehilangan kekasih. Di sela hujan yang menderas, lamat-lamat, telinga Barjo mendengar gendang Kutai yang ditabuh seperti saling berkejaran. Mereka pasti sedang latihan, pikirnya, dan ia meraih saung kenyah dari dinding, memakainya lantas melangkah ke Serapo. Caping orang Dayak itu cukup lebar untuk melindungi bagian atas badan Barjo, tetapi seluruh bagian bawahnya segera saja basah kuyup. Kilat berkerjapan di langit dan bunyi guntur hampir saja membuat Barjo mengurungkan niatnya. Di perempatan jalan ia ragu-ragu, namun bayangan wajah penari itu menyeret langkahnya kembali. Begitulah ia berjalan, sementara dalam benaknya telah terbayang bagaimana Retno, perempuan transmigran itu, menari dalam pancaran daya-daya Kutai dan kehalusan Jawa. Betapa setiap gerak tubuh, bahkan juga rambutnya, telah menjadi tarian hatinya. Dalam hujan Barjo menggigil dan gemetar, bukan hanya karena dingin. Dadanya berdebar, bahkan hanya dengan membayangkan senyum Retno yang pandangan matanya seperti pisau tajam menusuk dalam-dalam dan tak bisa dicabut lagi. Memang, itulah yang membuat Barjo terus-menerus menyatroni persiapan Erau dari hari ke hari. Angin mendesal dengan kuat, membuat tirai hujan makin tebal dan kelabu. Di ujung jalan itu Barjo terkesiap. Di tengah jembatan, tampak samar-samar seorang lelaki. Barjo mencoba menegaskan kembali pandangan matanya. Dari bentuk tubuhnya ia merasa kenal dengan lelaki itu. Di balik hujan yang makin menyakiti kulit, dilihatnya tubuh yang tegap itu bertelanjang dada. Namun yang membuat Barjo tegang adalah mandau yang digenggamnya dengan meyakinkan. Lengan kanannya terkulai menyandang mandau itu. Tetapi Barjo tahu, itulah pegangan seseorang yang mengerti bagaimana menggunakannya. Barjo meraba pinggangnya, meskipun ia tahu itu tak perlu. Ia tidak membawa celurit. Satu-satunya jalan ke Serapo hanya bisa lewat jembatan itu. Namun Barjo tidak menghentikan langkahnya. Ia memang sudah lama siap untuk peristiwa semacam ini. Ada petinting lewat di bawah jembatan, tapi segera menghilang dalam hujan yang seperti ingin menenggelamkan Tenggarong. Mereka telah dekat berhadapan ketika Barjo mendengar suara gemetar yang bertanya, "Jadi kau yang bernama Barjo?" "Ya, aku Barjo. Kau siapa?" "Aku Balu." "Apa maumu?" Balu diam sejenak, bagai tak yakin bahwa Barjo yang muda itu begitu tenang bergeming. "Aku suami Retno," ujarnya perlahan. "Oh, jadi kau yang sering ia ceritakan." "Aku tahu, ia bukan sekadar mendongeng padamu." Geram Balu menahan marah. Ia maju selangkah dan menuding dengan mandaunya. "Kau membawa senjata?" Barjo sebetulnya sudah siap menghadapi segala kemungkinan, tapi ia menjawab juga, "Tidak, aku tidak membawa senjata. Tapi jangan ragu-ragu, majulah." Ia berteriak mengatasi guntur yang makin ganas meledak-ledak. Sementara dari jauh, tampak serombongan orang berdatangan. "Aku bukan pengecut, bangsat!" Balu berteriak dengan marah. "Pantang aku membunuh lawan tak bersenjata. Tapi salah seorang di antara kita harus mati." "Kenapa tidak?" saut Barjo yang menjadi panas pula. Ia telah merapal mantranya. Rombongan orang yang berjalan dalam iringan satu persatu itu makin mendekat. "Kutunggu kau besok di Pulau Tenggarong, tepat jam 12 malam," kata Balu sambil mundur ke tepi jembatan. "Bawalah senjatamu. Kita bikin perhitungan terakhir sebagai laki-laki." Balu berteriak sembari meloncat ke bawah. Sebentar kemudian, terdengar bunyi motor ketinting yang menjauh. Barjo menghela napas. Rombongan tadi
sedang melewatinya tanpa peduli. Bunyi logam gemerincing pada telinga perempuan-perempuan bercaping yang panjang sampai ke dada itu. Orang-orang modang, desisnya setelah melihat rajah pada tangan mereka. Barjo meneruskan langkahnya ke Serapo. Gendang kutai itu terasa merdu di telinga Barjo ketika ia memasuki Serapo dengan basah kuyup. Hatinya berdenyut keras dan kepalanya dipenuhi bunga angan-angan. Di panggung itulah ia melihat Retno berputar-putar. Udara bagaikan berpusar bersama putaran tubuhnya. Sebetulnya banyak juga penari-penari yang lain. Menjelang pesta Herau seperti ini, banyak perempuan yang mendadak jadi penari. Namun mata Barjo hanya tertuju kepada Retno saja. Langkah kakinya yang lincah, pinggulnya yang gontai, dan matanya yang tajam menerkam membuat dada Barjo berdegup. Retno melantarkan senyuman ketika melihat Barjo. Cantik sekali, desisnya. Lelaki mana yang tak mau mati untuk perempuan seperti itu? Ayo, jangan salah lagi. Tirukan Retno. Pelatih tari itu berteriak. Retno memang bukan sembarang penari. Barjo telah melihatnya sejak era tahun lalu. Anak transmigran yang sejak 20 tahun lalu dipungut oleh guru tari dari Muara Anslong itu memang menonjol di tengah puluhan penari lain yang berdatangan dari pedalaman. Suatu ketika, di atas perahu yang dianyutkan arus perlahan dalam keremangan, tempat mereka berdekapan, Barjo bertanya, "Betulkah kau cinta padaku, Red?" Langit sungguh-sungguh merah saat itu, bagaikan terbakar. "Tentu aku cinta sekali kepadamu. Kenapa?" "Kurasa kamu lebih mencintai suamimu." Di antara arus sungai yang mendesis, dalam kesunyian dan semak-semak menghitam, terdengar tawa keras perempuan yang dibawa angin sepanjang sungai. Retno tidak menjawab, dan memang tidak pernah menjawab. Hanya menarik kepala Barjo, yang segera menggubulinya dengan buas. Dari jauh, perahu itu akan segera hanyut saja, berputar-putar tanpa pengemudi. Ia masih mengingatnya ketika melihat Retno melangkah ke arahnya dengan lenggangnya yang lentur bagaikan mimpi. "Kamu kehujanan, Jo?" "Ya, tapi tidak apa-apa." Tetes-tetes air menetes dari pipi dan dagu Barjo. Selintas teringat olehnya wajah Balu yang garang. "Kau sudah selesai?" "Sudah, kita pergi." "Kemana? Sekarang masih hujan." Namun Retno telah melangkah keluar Serapo, keluar dari halaman museum bekas keraton Kutai itu, berlari-lari dalam hujan. "Ayo sini, Jo, antarkan aku." "Kemana? Ayo cepat." Barjo pun berhujan-hujan kembali. Mereka berjalan ke dermaga. Barjo menggigil di balik saungnya yang kuyup. Senja telah turun di Tenggarong. Langit gelap mendung dan air sungai Mahakam naik sampai sama tinggi dengan lantai papan dermaga. Retno turun mencari ketintingnya. "Bajingan," ia mengumpat. "Pasti di bawah Balu." "Mau kemana kita?" tanya Barjo. "Pakai ketinting kau saja." "Ke seberang," jawab Retno. Dalam hujan dan remang senja itu, Barjo masih menangkap lirikan Retno yang begitu tajam, menembus kelam, menembus dadanya yang menjadi berdebar. "Kita ke tempatku dulu," ujar Barjo ketika ketinting itu menyusuri tepi sungai yang besar ombaknya karena pasang dan angin yang menduru tak kunjung berhenti. Di bawah atap, dalam cahaya lentera yang muram, Retno mengeringkan rambut dan tubuhnya. Ia memeras kainnya yang basah. "Kupakai sarungmu ya, Jo?" Barjo tidak menjawab. Matanya tajam menatap gelombang yang diakibatkan perahu besar. Ia memegang kemudi. "Mau apa ke rumahmu dulu?" "Awas!" Barjo berteriak tiba-tiba. Gelombang besar itu
mengangkat perahu Barjo tinggi-tinggi. Retno terkapar karena tak siap, tetapi ia hanya tertawa. Kau ada di sini waktu perahu nanti, Jo? Aku tak tahu, teriaknya mengatasi guntur dan raungan mesin ketinting. Kau mau kemana? Belum tahu, mungkin juga aku masih di sini. Perahu ketinting itu berbelok ke sebuah muara kecil, menyusuri sungai kecil yang agak lebih tenang perlahan-lahan, sampai terlihat sebuah perahu layar besar yang ditambatkan agak tersembunyi, tertutup oleh pohon-pohon pisang. Aku cuma sebentar, kata Barjo sambil menyerahkan kemudi pada Retno. Hujan tiba-tiba saja mereda. Barjo melompat ke perahu besar itu. Sebentar kemudian muncul kembali dengan bungkusan nasi putih yang hangat. Aduh, baik betul kamu Barjo, kata Retno yang baru saja mau menalikan perahu. Ada udang dalam bungkusan itu, ujar Barjo. Udang? Duh, baik betul kamu hari ini. Ada apa, Jo? Barjo hanya tersenyum. Makanlah, katanya. Aku tahu, kau lapar. Perahu ketinting itu lantas melaju menyeberangi Mahakam. Masih ada sisa senja yang tiba-tiba seperti menyala kembali. Beberapa bagian langit semburat jingga yang lain masih mendung, gelap, dan masih terasa mengancam. Retno makan dengan lahap. Sesekali dibuangnya kulit udang keluar. Barjo menahan napas ketika mereka melewati Pulau Tenggarong. Delta itu sunyi, hitam dalam senja, seperti punggung binatang purbakala. Lantas, gerimis pun rintik kembali. Barjo meraba pinggangnya. Celurit itu masih di tempatnya. Senja telah pergi ketika Barjo mematikan mesin ketinting dan mendayung perahunya ke tepi. Dengan sigap, ia melompat sambil membawa tali, lantas buru-buru mengikatnya pada sebatang pohon. Terdengar suara kerosak dari perahu yang menyibak ke semak-semak. Kau masih ingat tempatnya, Jo? Tentu aku masih ingat, Red. Dulu aku melihat kamu menari sendirian di sini. Retno tertawa riang. Beriringan mereka menyusuri jalan setapak sampai ke sebuah pondok. Sebetulnya, dulu Balu yang membangun tempat ini, tapi ia sudah melupakannya, kata Retno sambil menyusun kayu bakar di pediangan. Ia lebih suka berlayar dan tidur di perahunya. Bagaimana kalau ia tiba-tiba datang? Barjo mendadak bertanya sambil mengeringkan pakaiannya di atas api. Retno menghentikan pekerjaannya mendekati Barjo. Udara dingin dan kelam, suara binatang malam di luar terhalang oleh gerimis. Terdengar api memakan kayu dan napas mereka sendiri yang seolah-olah menjadi keras. Retno memegang tangan Barjo. Kau pasti akan dibunuhnya, Jo. Kalimat itu terdengar terlalu jelas di telinga Barjo. Retno memandang Barjo dengan wajah yang cemas, dan tiba-tiba mendekap Barjo, kepalanya menyandar pula ke dada lelaki itu. Tangannya merangkul pinggang. Apa ini? Retno berbisik tanpa melepaskan pelukannya. Sudahlah. Barjo enggan menjawab untuk sesuatu yang tidak perlu disebutkan lagi. Untuk apa? Supaya tidak terbunuh. Retno melonggarkan pelukannya. Mereka bertatapan seperti saling menebak. Di luar, malam gelap dan muram, dan gerimis tidak mereda atau bertambah deras. Retno tercengang, tapi hanya sebentar. Kau bisa bermalam di sini, Jo? Aku bisa bersamamu seumur hidup, Red, tapi besok malam aku pergi sebentar. Retno tersenyum mendengar itu. Ia merebahkan diri. Barjo menambah kayu ke dalam api. Segeralah kamu kawin, Jo. Kamu tidak bisa begini terus. Sudah dari dulu kukatakan kepadamu, Red, aku hanya mau kawin denganmu. Kenapa harus dengan aku? Retno membalikkan badan. Matanya menembus malam, seperti ia tak benar-benar ingin bertanya kenapa.
Sudah ratusan kali itu ditanyakannya kepada Barjo, dan ia begitu senang mendengar jawaban yang selalu sama. Kenapa harus dengan aku? Aku bukan istri yang baik, bukan pula ibu yang baik. Lihat saja kelima anakku itu, berkeliaran, entah siapa yang memberinya makan. Apakah aku masih perempuan yang kau idamkan, Jo? Namun jawaban Barjo kini agak lain. Kamu ingin bukti apa, Red? Peredaran bumi bagai terhenti ketika Retno berbalik dan menatap Barjo dengan tajam. Bunuhlah Balu. Dada Barjo berdesir. Malam itu, Barjo terkulai beberapa kali di pelukan Retno. Malam masih saja gerimis ketika Barjo melompat ke Pulau Tenggara. Ditambahkannya perahu jauh ke atas pasir. Pulau kecil di tengah sungai itu meremangkan bulu kuduknya. Matanya melihat ke sekeliling, dan ia tidak menemukan apa-apa maupun siapa-siapa selain gelap dan suara-suara gerimis yang kali ini terasa mengiris. Kukira kau tak berani datang. Terdengar suara berat memecah kelam. Barjo tegang. Lelaki itu muncul begitu saja, entah dari mana. Kau bawa senjatamu? Lanjut orang itu. Barjo merasa lututnya bergetar, namun ia melangkah maju. Aku sudah siap, Balu, ujarnya. Ia mengeluarkan celurit panjang. Keluarkan senjatamu. Balu tertawa lirik, terasa tajam di telinga Barjo. Gerimis berkurang. Dalam sekejap, Balu mendadak saja telah menggenggam senjata. Barjo melihat Mandau itu masih yang kemarin. Dalam malam yang gelap dan gerimis, Mandau Balu tak tampak ketajamannya. Barjo mengelus ujung celuritnya. Ayolah, katanya. Aku ditunggu Retno. Kurang ajar. Balu melompat dan menerjang. Namun Barjo telah siap dengan celuritnya. Di tepi delta di tengah sungai itu, terdengar dentingan logam dari senjata yang beradu. Bunga api berlentikan karena kerasnya tenaga. Balu dengan ganas menetak-netakan mandaunya ke seluruh bagian tubuh Barjo. Tetapi Barjo dengan lincah berloncatan ke sana kemari dan bergulingan di atas rumput. Kadangkala celuritnya menyambar leher Balu, tapi Balu dengan tangkas mampu mengelak sambil mendesak kembali. Mereka bertarung dengan cepat dan keras. Ternyata keduanya memiliki ilmu berolah senjata yang cukup tinggi. Malam makin dingin dan menggigilkan. Gerimis kadang-kadang mereda, tetapi kadang-kadang menderas kembali tanpa bisa diduga. Mandau Balu menusuk dan menyambar dari segala penjuru, seolah-olah ujungnya telah menjadi 1000. Keringat Barjo mengucur deras bercampur basah gerimis yang tak lagi terasa dingin. Ia menggertakkan gerahamnya dan memainkan celuritnya seperti serbuan angin. Suaranya menyelip di celah gerimis yang tak lama kemudian berubah menjadi hujan yang deras. Ayo Barjo, keluarkan seluruh kemampuanmu. Mata Balu penuh nafsu membunuh. Ia terus menyerang dengan mandaunya, memburu Barjo yang melenting dan bersalto untuk menghindarinya. Jangan banyak mulut Balu, buktikan kamu tidak cuma bisa memukuli perempuan. Bajingan. Balu menyerbu tanpa kenal ampun. Mandaunya seperti punya mata yang mengincar tempat-tempat mematikan di tubuh Barjo. Namun Barjo tak mau terbunuh dan mengayun celuritnya menangkis semua serangan Balu. Pertarungan itu pun bertambah seru, tetapi segera tampak bahwa Barjo jarang menyerang meskipun kesempatan kadang-kadang terbuka. Ia terdesak oleh serangan Balu yang menggila. Mereka telah jauh dari tempat Barjo menambatkan perahunya. Barjo mundur terus sampai ke tepi sungai. Kakinya melesak ke dalam lumpur sehingga ia tidak bisa bergerak terlalu lincah. Balu merangsek dengan ganas. Suara yang ditimbulkan oleh kecepatan senjatanya seperti nyanyian maut bagi telinga Barjo. Mandau itu membelah udara bersiut-siut suaranya. Barjo bertahan dan teriak. Baju Barjo tersobek, kulitnya terasa perih karena tergores.
Mati-matian ia bertahan sampai tak terasa betapa fajar mulai membayang di sebelah timur, meski hujan belum juga berhenti dan langit masih gelap dan kelam. Kemudian tiba saatnya Mandau Balu terjepit oleh lengkungan celurit Barjo. Beberapa saat mereka mengerahkan tenaga, saling menguntir dengan napas yang mulai habis. Namun bentuk senjata Barjo lebih menguntungkan. Sekali sentak, lepaslah Mandau itu dari tangan Balu, melayang jatuh ke tengah sungai. Balu meloncat mundur. Barjo memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat keluar dari benangan lumpur. Namun mereka tidak segera saling menyerang. Napas keduanya tersengal-sengal, meskipun matanya masih waspada. Di tangan Balu telah tergenggam sebilah badik. Banyak betul senjatamu Balu, kata Barjo sembari tersenyum. Balu mendelikan matanya. Jaga mulutmu. Kembali mereka berlompatan saling menerjang. Meskipun badik Balu lebih pendek, tapi rupanya Balu lebih piawai lagi dengan senjata seperti itu. Ujungnya seperti selalu berada di dekat leher Barjo. Kepanjangan celurit Barjo bagaikan tak berguna dalam pertarungan jarak dekat yang dipaksakan Balu. Maka Barjo berjumpalitan menjauh supaya mendapatkan jarak untuk mengayun celuritnya. Tapi Balu pun tak mau mengerti. Ia tak henti-hentinya menyelusup benteng pusaran celurit yang telah diputar Barjo cepat kipas angin. Pertarungan itu telah mendekati fajar. Hujan telah menjadi gerimis dan berhenti. Langit perlahan-lahan mulai terang dan menjadi benderang. Ratno mematikan mesin ketintingnya. Sampan itu meluncur tanpa suara menuju dermaga. Perahu-perahu yang datang dari Samarinda sudah banyak bertambah di sana. Mereka akan melakukan perjalanan jauh ke pedalaman Longapari, Tanjung Isui, Muara Ancalong, dan Batu Ampar. Ratna melompat-lompat di atas atap perahu-perahu itu. Perahu-perahu itu bergoyang keras ketika satu perahu besar lewat dari arah hulu, menyeret balok-balok kayu ribuan kubik. Di atas balok-balok kayu yang telah dihela selama 1 minggu itu, 2 orang menanak nasi sambil berdiam. Ratna tersenyum melihat orang-orang berkerudung sarung di pagi hari yang dingin itu. Di atas balok-balok semacam itulah dulu hari-harinya dilewatkan bersama Balu. Ratno, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Kesini cepat. Ada apa? Pagi-pagi sudah ribut. Cepat. Ada apa? Ayo. Orang itu mencekal tangan Retno, lantas menggelandangnya pergi. Mereka berlari di sepanjang jalan Tenggarong yang sepi. Suamimu, Red, ujar orang itu. Dadanya mendadak serasa anjlok. Ia berhenti. Kenapa dia? Kau lihat saja sendiri. Retno melangkah dengan lambat. Ia teringat Barjo yang pergi meninggalkannya di pondok itu pada tengah malam buta. Sambil melangkah, terkenang olehnya Balu yang muda. Dulu mereka berjumpa di tengah hutan. Balu menebang pohon, sedangkan ia mencari emas di rawa-rawa. Kemarau yang panjang membuat orang tak bisa berharap kepada ladang. Retno teringat alangkah banyaknya para pemburu emas. Berbondong-bondong mereka merendamkan diri di sungai tanpa hasil yang pasti. Betapa mereka berkaparan diserang malaria. Emas belum lagi didapat, hutang makan pada tauke bagaikan tak pernah tertembus oleh 1 atau 2 gram pendapatan dalam seminggu. Kalau tak ada Balu, ia pun sudah mati di tepi rawa itu. Ia tak suka mencari emas di sungai, bercampur dengan orang-orang yang tinggal di hulu. Ia menyendiri ke hutan. Sebetulnya ia bisa mendapatkan cukup banyak emas kalau tak sakit, dan tidak akan berjumpa Balu yang membaringkannya ke perahu dan membawanya ke hilir. Mendadak saja rasa hangat meruap ke pelupuk Retno. Tiba-tiba matanya basah. Oh, ia sudah mati kan? Ia terisak-isak. Kamu harus bersyukur Retno. Dia selamat. Rumah
Rumah Retno, sebuah perahu pinisi yang besar dan bermesin, sudah penuh dengan kawan-kawan balu. Wajah mereka garang dan semuanya menyandang badik. Perasaannya menyelinap ke dalam dirinya ketika melihat perahu itu dari kejauhan. Sudah beberapa bulan ia tak menginjak tempat itu. Anak-anaknya memandang Retno bagaikan ibunya itu tamu dari jauh. Namun yang terkecil segera berlari memeluknya. Balu terbaring dengan perut terbalut. Wajahnya pucat. Ia menatap Retno dengan mata sayu. Perban putih itu telah menjadi merah dan basah karena darah. Badikku beracun, desisnya penasaran. Ia tak akan selamat meski hanya tergores. Sudahlah, kata Retno dengan air mata bercucuran. Ini semua salahku. Seharusnya kamu membunuhku. Balu mengelus rambut Retno. Tidak, Red. Kalau kamu tak pergi lagi. Retno terus saja menangis terseduh-seduh dan meratap-ratap. Orang-orang mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Kemudian, perahu itu segera kosong. Hanya terdengar bunyi kecipak air menampar. Sore harinya, seseorang menunjukkan sebuah berita dengan potret yang sangat jelas di koran daerah Meranti. Mayat dalam perahu terdampar di loak ulu. Setahun kemudian, Serapo itu masih sepi. Orang-orang yang turun dari pedalaman untuk ikut meramaikan pesta Rau masih tidur nyenyak bergelimpangan. Begitulah selalu menjelang pesta Rau dari tahun ke tahun. Retno membuat beberapa gerakan di atas panggung. Ia senang berlatih sendiri jika tak ada orang yang melihatnya. Ia selalu berlatih dari malam sampai pagi, meninggalkan Balu yang tak pernah berhenti mabuk dan menamparnya tanpa alasan pasti. Namun Retno segera menghentikan gerakannya ketika orang-orang itu sudah terbangun. Ia melangkah keluar dan menatap langit yang masih kelabu. Ia melihat dermaga yang kosong. Ia melihat burung-burung terbang datar di atas sungai. Dan seketika semacam perasaan bahagia mengendap di dadanya. Angin pagi bertiup membasuh keringat yang berleleran dari dahi dan tubuhnya. Sukap! Ia memanggil seorang yang datang dari dermaga. Lelaki itu melangkah dengan mata berbinar-binar. Mata yang tampak aneh terletak di wajahnya yang kasar dan berpanah. Betapapun, Retno bergetar memandang mata itu. Apa, Red? Retno diam sejenak, tidak segera menjawab. Ia memandang lelaki itu dengan perasaan takut bersalah. Maukah kau mengantarkan aku ke seberang? Jakarta, 26 Maret 1984.